Kisah cinta Majnun menyebar dengan cepat ke seluruh jazirah. Tiada seorang pun pemuda yang belum mendengar kisah cinta Majnun. Bahkan mereka kerap mendendangkan bait-bait syair yang digubah Majnun. Mereka turut berduka atas cinta Majnun, apalagi mereka yang pernah merasakan kegagalan cinta. Kesedihan karena cinta sejati sering membuat orang menjadi gila. Banyak orang ingin mencari gua tempat persembunyian Majnun, namun hanya beberapa orang saja yang mampu mencapainya, dan lebih sedikit lagi yang dapat bertemu dengan pecinta itu. Tersebutlah seorang pemuda tampan, rupawan, cerdas, dan baik hati. Namun segala kebaikan yang ia miliki tidak berpaut dengan suratan nasib. Pemuda gagah bagai kesatria itu sedang dilanda patah hati. Ia sangat ingin bertemu dengan Majnun, menjadi murid dan minum dari telaga kebijaksanaannya. Dia siapkan unta dengan perbekalan yang cukup untuk berkelana, meninggalkan Baghdad melewati padang pasir yang ganas, menuruni ngarai dan lembah, mendaki bukit mencari Majnun. Sudah banyak daerah ia lalui sebelum mencapai kediaman si pecinta gila. Dari kejauhan Majnun melihat seorang lelaki berwajah tampan dan gagah mendekati tempat tinggalnya. Ia perhatikan lelaki itu sepertinya orang baik. Lantas Majnun menyuruh binatang-binatang kembali ke sarang. Salam, aku datang sahabatku untuk membahagiakanmu. Lelaki dari Baghdad itu mendekat dan mengucapkan salam. Aku datang sahabatku untuk membahagiakanmu. Aku datang dari negeri Baghdad yang menari itu. Padang pasir yang ganas telah kuarungi siang maupun malam hanya untuk dapat berjumpa denganmu. Wahai orang bijaksana, aku telah mendengar kisah sedihmu membuat dunia terharu. Kemudian aku memutuskan untuk tinggal bersamamu, mencercap hikmah dari akar jiwamu. Syairmu begitu indah dan mempesona. Setiap kata yang engkau ucapkan menambah kekayaan di hatiku. Majnun menyimak dengan sungguh-sungguh kata-kata pemuda itu, namun kemudian ia terbahak dan menjawab, Tuan kesatria, kamu yakin dengan keputusanmu? Mengapa engkau memandang hina kemegahan dan semua kemewahan yang engkau miliki? Mengapa engkau memutuskan untuk hidup bersamaku di gua yang gelap dan sunyi? Engkau salah. Apa yang engkau ketahui tentang hati yang patah seperti diriku? Harusnya engkau menjalani kehidupanmu di Baghdad dengan segala kemewahan, karena dengan harta benda setiap keinginanmu dapat terpenuhi. Sedang aku di sini sudah mempunyai teman. Temanku adalah malam dan siang, para penghuni hutan maupun binatang buas. Aku tidak mengharapkan yang lain. Aku memilih hidup bersama mereka dalam kedamaian. Apa yang engkau cari dariku? Sedang jin saja menjauhiku. Beranikah engkau melewati malam-malam yang mengerikan dan berbahaya, tanpa pelindung, tanpa pakaian dan alas kaki, bersama orang yang mengacuhkanmu, bahkan tidak memikirkanmu? Di bawah terik matahari aku menjelajahi padang liar, dan saat malam menjelang aku berbaring di tanah seperti seorang pengemis. Tiraiku adalah pepohonan, bantalku adalah batu, tanpa rumah dan papa. Dengan kelaparan yang melilit, dengan keadaan itu bagaimana mungkin aku bisa menerima orang asing sebagai tamuku? Sedangkan engkau sudah terbiasa hidup di dunia ramai, bagaimana mungkin engkau dapat mengikutiku berjalan tak tentu arah? Engkau akan kehilangan hari-hari indahmu. Menurutku sebaiknya batalkan saja niatmu itu. Jangan pernah berpikir untuk menjadi orang malang seperti diriku.
Engkau mengatakan syairku indah dan mempesona. Aduh, betapa malang dunia ini. Aku bukanlah seorang penyair yang pandai merangkai syair dengan jalinan kata yang memikat. Aku hanyalah pecinta yang selalu dirundung duka. Jika rintihanku engkau anggap syair yang mempesona, lantas di manakah kesedihanku? Mengapa dunia tidak memperhatikan jiwaku yang sedih, tetapi mereka justru tertawa mendengar ratapanku. Namun pemuda dari Baghdad itu tetap bersikeras. Ia memohon pada Majnun agar diperbolehkan tinggal bersamanya dan menjadi pelayan yang setia. Akhirnya Majnun mengalah. Ia perbolehkan pemuda itu menetap di dalam gua. Lantas sang pemuda mengeluarkan bekal dari kantung kulitnya dan menghamparkan makanan lezat, roti, anggur, serta buah-buahan segar. Ia bermaksud mengambil hati laki-laki gila itu, kemudian berkata, "Sahabat, karena engkau telah menerima aku sebagai tamumu, maka izinkan aku membalas kebaikanmu. Ambillah makananku ini, apapun namanya, manusia membutuhkan makan untuk menjaga kesehatan tubuh. Janganlah engkau hanyut dalam kesedihan hingga lupa menjaga kesehatanmu. Makanlah dan biarkan senyum kegembiraan menghapus kesedihan di wajahmu." Mendengar kata-kata pemuda itu, Majnun tersinggung. "Apa yang engkau katakan? Tanpa makanan manusia akan mati. Aku tidak membutuhkan makananmu." Dengan tutur kata yang halus dan lembut, pemuda itu kembali berujar, "Tiada satupun yang kekal di bumi ini. Bumi berputar siang dan malam. Matahari akan digantikan rembulan. Manusia pun berubah. Hari ini berbeda dengan kemarin dan juga esok. Sudah menjadi ketetapan langit bahwa segala sesuatu akan berubah. Aku tahu engkau sedang bersedih karena jauh dari kekasihmu. Namun engkau harus tetap menjaga kesehatan agar pikiranmu terang benderang dan wajahmu tidak kusam. Karena jika engkau menderita penyakit, maka bagimu surga tertutup oleh kesuraman. Wahai sahabatku, kegelapan adalah warna kematian. Kuatkanlah jiwamu, hapuslah semua kesedihan yang menggantung di jiwa. Awan telah terhapus, badai telah berlalu, tidak ada lagi halilintar dan langit mulai bercahaya memancarkan sinar. Seperti engkau, aku terpesona dan terikat oleh belenggu cinta. Kepada angin aku titipkan dukaku karena api cinta telah membakar kalbu. Majnun tidak kuasa lagi menahan endapan amarah yang tersimpan. Dengan kasar Majnun berkata, "Kamu bicara padaku seperti berbicara pada orang dungu dan sesat. Dalam hal cinta aku adalah raja. Aku mendapatkan kebahagiaan di sini dengan caraku sendiri. Sedang engkau berusaha membujukku untuk keluar dari surga ini. Cinta yang ada di hatiku adalah pelipur lara saat kesedihan datang. Cintaku tak akan berubah atau berpaling. Walau tubuhku binasa, namun cinta telah mengirimkan cahaya. Dengan cahaya itu aku hidup dan tidak menjadi gila. Cintaku murni, jauh dari dorongan nafsu syahwati. Dan cinta seperti itu adalah ilham dari surga. Apakah engkau pikir aku sedang bermimpi atau mengigau? Engkau tidak akan mampu menghitung jumlah pasir di padang pasir. Berfikirlah sebelum berbicara. Tiada guna engkau datang kemari bila untuk memadamkan bara api jiwaku." Sang pemuda menyadari kesalahannya. Ia berusaha untuk tidak lagi menyakiti hati Majnun. Pemuda itu tinggal beberapa hari lamanya mendengar dan melihat ketulusan jiwa Majnun. Namun pemuda itu tidak dapat bertahan dalam waktu lama. Hanya beberapa hari lelaki itu berpamitan untuk kembali ke dunia ramai. Dan Majnun tinggal sendirian dengan penderitaannya, ditemani binatang-binatang buas.